Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Khairunisa dengan NIM 555220014, mahasiswi jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi pada buku teori akuntansi karya Scott yang berjudul Measurement Application. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Yang pertama ada akuntansi nilai sekarang. SFAS 114 yang dikeluarkan tahun 1993 berhubungan dengan akuntansi untuk pinjaman yang tidak bisa dilunasi, yang dipegang oleh kreditur. Hal ini berlaku pada pinjaman di mana ada kemungkinan bahwa kreditur tidak mampu mengumpulkan dananya pada batas waktu kontrak utang. Jika utang dianggap tidak terbayar, pada umumnya dicatat untuk nilai yang diharapkan dari arus kas masa mendatang, dipotong dengan suku bunga efektif pinjaman. Selanjutnya, terdapat contoh pengukuran jangka panjang. Ya, yang pertama itu piutang dan utang. Mayoritas perusahaan realisasi aset dan liabilitas setelah pendapatan meliputi kas, piutang dagang, dan utang wesel. Menurut definisinya, kas nilai di pasar. Piutang dagang persetujuan untuk akuntansi yang melakukan. Bisa dianggap dinilai dengan nilai kini. Liabilitas yang berlaku seperti utang wesel juga bisa dianggap dinilai dengan nilai kini. Yang kedua ada arus kas yang ditentukan oleh kontrak. Kondisi umum lain di mana pengukuran beradab dengan dasar nilai ini terjadi ketika arus kas yang melingkupi aset dan liabilitas ditentukan oleh kontrak, seperti pada utang, sewa, dan pensiun. Yang ketiga ada penurunan biaya atau aturan pasar. ARB 43 tahun 1953 membahas penurunan biaya atau aturan pasar. Jika nilai pasar pada di bawah biaya, persediaan seharusnya dicatat untuk nilai pasar. ARB 43 menentukan nilai pasar sebagai biaya penggantian, subjek bagi persyaratan di mana pasar seharusnya tidak melampaui nilai bersih yang direalisasikan dan pencatatan seharusnya tidak begitu besar untuk menghasilkan margin laba yang lebih besar daripada normal. Yang keempat, ada opsi revaluasi pada properti, aset tetap, dan peralatan. Jika suatu perusahaan mengakuisisi semua saham umum, hal ini menentukan dasar akuntansi yang baru untuk aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi, yang disebut pushdown accounting. Hasilnya adalah bahwa aset dan liabilitas dicatat pada buku perusahaan yang diakuisisi dengan nilai pasar mereka sebagaimana yang ditentukan dalam transaksi akuisisi atau sering disebut sebagai revaluasi atau penilaian kembali yang perusahaan yang baru saja diakuisisi. Yang kelima ada tunjangan setelah pensiun. FASB mengeluarkan SFAS 106 di tahun 1990. Standar ini membutuhkan akuntansi akumulasi untuk tunjangan setelah pensiun yang terdiri atas perawatan kesehatan, asuransi, dan tunjangan terkait lainnya yang disediakan untuk karyawan yang pensiun. Sebelum SFAS 106, hal ini biasanya diperhitungkan dengan dasar kas. Namun demikian, standar memiliki pandangan bahwa PRB merupakan suatu bentuk kompensasi yang ditangguhkan, yang perlu diketahui ketika pelayanan karyawan diselesaikan, sehingga SFAS 106 menggunakan pendekatan yang sama untuk PRB seperti SFAS 87 terhadap pensiun. Selanjutnya yaitu instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menciptakan aset keuangan dari satu perusahaan dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas perusahaan-perusahaan lain. Aset dan kewajiban keuangan itu didefinisikan cukup luas. Dengan demikian, aset keuangan itu terdiri dari kas, instrumen ekuitas perusahaan lain, dan hak kontrak. Dan hak kontrak ini terdiri dari menerima uang tunai atau aset keuangan lain dari perusahaan lain, dan untuk bertukar instrumen keuangan dengan perusahaan lain di bawah kondisi yang berpotensi menguntungkan. Selanjutnya terdapat penilaian efek utang dan ekuitas. Yang pertama, IAS mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam 4 kategori, yaitu tersedia untuk dijual atau available for sale. Aset keuangan non-derivatif yang ditunjuk perusahaan saat akuisisi tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kategori lainnya. Nilai tersebut dinilai pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya. Pada saat disposisi, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi ditransfer dari pendapatan komprehensif lainnya ke laba bersih. Yang kedua ada pinjaman dan piutang atau loans and receivables. Ini adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau masa depan yang ditentukan yang tidak memiliki nilai pasar aktif, seperti utang bank. Mereka dinilai pada biaya diamortisasi dengan menggunakan uji penurunan nilai.
Jika terjadi penurunan nilai, aset tersebut diturunkan ke nilai yang diharapkan baru dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif yang ditetapkan pada saat akuisisi, dengan kerugian yang belum direalisasi termasuk dalam laba bersih. Yang ketiga ada dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Ini merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan di mana perusahaan bermaksud untuk mengadakan hingga jatuh tempo. Portofolio investasi obligasi bisa memenuhi definisi ini. Yang keempat, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kategori ini mencakup semua derivatif yang tidak dimiliki untuk lindung nilai dan aset keuangan non-derivatif yang diperdagangkan, yang dimaksudkan untuk waktu yang singkat untuk tujuan penjualan. Ini juga mencakup aset keuangan lainnya yang ditunjuk perusahaan saat diakuisisi untuk masuk dalam kategori ini. Selanjutnya ada nilai wajar versus biaya historis. Beberapa akuntan berpendapat bahwa akuntansi biaya historis lebih bermanfaat bagi investor daripada nilai sekarang. Dalam hal ini, beberapa model teoritis mengevaluasi manfaat relatif dari nilai wajar dan akuntansi biaya alternatif untuk instrumen keuangan. Selanjutnya terdapat krisis pasar tahun 2007 sampai 2008. Setter standar turun sedikit pada akuntansi nilai wajar. Setelah krisis pasar 2007 sampai 2008, banyak perusahaan melaporkan nilai wajar yang cukup besar. Valuasi berdasarkan nilai pasar yang mengalami harga likuiditas jelas akan sangat rendah, karena spread pada kredit default swap sangat luas. Usaha untuk menyimpulkan nilai pasar berdasarkan biaya asuransi juga menghasilkan valuasi rendah. Selanjutnya ada derecognition and consolidation. Akuntan telah memperdebatkan pertanyaan tentang penghentian pengakuan selama bertahun-tahun. Artinya, kapan aset dapat dihapus dari neraca dan pendapatan yang diakui pada penjualan yang dihasilkan. Yang diakui pada penjualan yang dihasilkan itu kriteria yang bisa untuk direcognition adalah point of sale. Misalnya, persediaan yang dijual untuk dihentikan pengakuannya berdasarkan hasil penjualan. Setiap risiko piutang usaha dihasilkan melalui estimasi kerugian kredit. Kewajiban lainnya seperti jaminan yang timbul dari penjualan juga disediakan. Selanjutnya terdapat instrumen keuangan derivatif. Yang pertama ada karakteristik derivatif. Karakteristik instrumen derivatif adalah bahwa pada umumnya mereka memerlukan atau mengizinkan penyelesaian dalam pengiriman tunai aset yang terkait dengan kebutuhan mendasar yang tidak terjadi. Dengan demikian, kontrak opsi di atas tidak perlu melibatkan pemegang saham sebenarnya untuk beli saham tersebut, namun hanya menerima nilai opsi secara tunai pada saat penyelesaian. Selanjutnya ada akuntansi lindung nilai. Esensi dari lindung nilai, nilai wajar adalah bahwa jika sebuah perusahaan memiliki, katakanlah, suatu aset berisiko, ia dapat melakukan lindung nilai atas risiko ini dengan memperoleh instrumen lindung nilai. Beberapa aset atau kewajiban lain yang nilainya bergerak arah yang berlawanan dengan item yang dilindung nilai. Selanjutnya masuk pada kesimpulan akuntansi untuk instrumen keuangan. Akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan merupakan contoh penting dari pergerakan para pemegang standar terhadap akuntansi nilai wajar. Namun akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan primer mendapat tekanan yang cukup besar menyusul krisis pasar pada tahun 2007 sampai 2008 karena kekhawatiran tentang penghapusan aset keuangan yang besar yang dipicu oleh turunnya harga pasar dan dalam banyak kasus tidak adanya harga karena pasar yang tidak aktif. Standar akuntansi nilai wajar yang ada dipandang terlalu rumit untuk mengatasi tekanan yang dihasilkan. Standar Shutter dipaksa untuk merevisi standar untuk memungkinkan peningkatan penggunaan akuntansi, penggunaan nilai dan biaya diamortisasi untuk instrumen keuangan yang akan dipegang perusahaan hingga jatuh tempo. Namun, ini menciptakan kekhawatiran tentang keandalan dari valuasi yang dihasilkan. Selain itu, standar Shutter merevisi penghentian pengakuan dan konsolidasi karena kelemahan dalam standar ini berkontribusi terhadap kehancuran pasar di tempat pertama. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah capital aset yang tidak memiliki wujud fisik seperti trademark, franchise, kekuatan pekerja yang baik, lokasi, restruktur, teknologi informasi, nama internet, dan goodwill. Selanjutnya ada akuntansi untuk membeli goodwill. Ketika suatu perusahaan memerlukan lainnya dalam kombinasi bisnis, tujuan metode akuntansi untuk transaksi memerlukan aset berwujud dan tidak berwujud dan liabilitas perusahaan dinilai pada fair value untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan.
Goodwill kemudian berbeda antara jumlah bersih pada fair value dan total pembelian harga dibayar dengan keperluan perusahaan. Yang kedua ada self-developed goodwill. Tidak seperti membeli goodwill, tidak teridentifikasi transaksi tetap untuk menentukan biaya self-developed goodwill. Konsekuensinya biaya mungkin menciptakan goodwill seperti R&D. Goodwill lain yang dikembangkan dari biaya ini menunjukkan sebagai abnormal earning di laporan keuangan berikutnya. Pengakuan ini ketinggalan alasan utama mengapa harga saham merespons pengumuman pendapatan. Pasar melihat net income dengan hati-hati untuk petunjuk earning power masa depan. Selanjutnya ada PSAK yang berkaitan dengan materi tentang measurement application, yaitu PSAK 19 tentang aset tak berwujud, PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar, dan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Selanjutnya di sini saya melampirkan jurnal internasional yang berjudul Current Value as Relational Becoming the Case of Goodwill Impairment Testing. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan alat, proses, dan negosiasi yang terlibat dalam pembentukan nilai saat ini yang dapat diterima dalam konteks pengujian penurunan nilai niat baik atau goodwill. Studi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana nilai goodwill saat ini menjadi representasi yang setia dan bagaimana satu ekspektasi tentang masa depan menjadi lebih meyakinkan daripada ekspektasi lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi representasi yang setia melibatkan banyak pekerjaan dari beragam aktor melintasi ruang dan waktu. Relasi yang membentuk jaringan tidak acak, sebaiknya setiap sumber membentuk jaringan itu sendiri yang dibangun di atas dialog lebih banyak aktor rejak. Sementara peneliti cenderung untuk menarik garis yang lebih kuat antara misalnya keuangan dan manajemen akuntansi. Praktisi harus menangani keterkaitan antara berbagai bidang tindakan organisasi pada basis sehari-hari. Kasus ini menggambarkan betapa banyak bagian organisasi bekerja sama untuk membentuk representasi yang setia. Keterkaitan tersebut berimplikasi bagi peneliti karena sistem pengendalian manajemen akan dipengaruhi oleh standar pelaporan keuangan. Demikian pula, arti persyaratan pelaporan keuangan akan berubah dengan setiap langkah operasional. Memahami proses mikro yang terlibat dalam menafsirkan standar keuangan dalam pengaturan organisasi juga berimplikasi pada pembuat standar karena ini menunjukkan bahwa kita perlu memahami konsep seperti keterbandingan dan representasi setia dalam konteks nasional atau bahkan organisasi. Akhirnya penelitian ini menarik bagi para pembuat laporan keuangan karena menyoroti cara-cara di mana organisasi dapat mengatasi tantangan yang sulit dalam menciptakan nilai-nilai yang setia. Sementara pada saat yang sama menjunjung tinggi perhatian strategis mereka terkait dengan komunikasi kerja dalam laporan keuangan mereka. Berikut merupakan referensi materi yang saya ambil dari buku Scott yang berjudul Financial Accounting Theory dan jurnal internasional karya Hartman yang berjudul Current as Value as Relational Becoming the Case of Goodwill Impairment Testing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.